Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwari Mahmud dengan NIM 2517102019096. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan sebuah sistem monitoring lingkungan berbasis Arduino Nano yang menggunakan sensor DHT22 dan LDR atau fotoresistor. Sistem ini dirancang untuk memantau kondisi lingkungan berupa suhu dan kelembapan udara, serta intensitas cahaya yang sangat penting bagi bidang pertanian. Mengenai alatnya, komponen yang digunakan pada rangkaian yang saya buat ini ada Arduino Nano sebagai pengendali utama sistem. Yang kedua, sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Yang ketiga ada LDR, sensor untuk mendeteksi intensitas cahaya. Yang keempat ada LCD untuk menampilkan hasil pengukuran. Dan LED merah sebagai indikator kondisi cahaya, serta LED hijau sebagai indikator suhu. Cara kerja sistem yang saya buat ini. Sensor DHT akan membaca suhu dan kelembapan udara, sedangkan sensor LDR akan membaca tingkat pencahayaan di sekitar. Data yang diperoleh kemudian diproses oleh Arduino Nano dan ditampilkan pada LCD serta dikirim ke serial monitor dalam bentuk format JSON. Pada bagian ini saya akan mendemonstrasikan sensor LDR. Ketika sensor terkena cahaya yang cukup, nilai pembacaan cahaya akan berada di atas batas yang telah saya tentukan, yaitu 450, maka LED merah akan menyala dan LCD yang sebelumnya menampilkan status gelap akan berubah memberikan status cerah. Oke, saya coba. Saya akan memberikan center. Nah, ketika saya menerangi LDR dengan cahaya, maka LED merah akan menyala dan status di LCD akan berubah menjadi cerah. Data yang didapatkan di LCD ini juga dapat dilihat di serial monitor yang ada di aplikasi Arduino. Nah, di sini menunjukkan bahwa cahayanya berada di atas 450, maka LED merah akan menyala. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan sensor suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22. Sensor ini membaca suhu dan kelembapan udara secara real time. Nilainya dapat dilihat melalui LCD. Nah, pada program yang saya buat, apabila suhu melebihi 31 derajat Celcius, maka LED hijau akan menyala sebagai indikator suhu tinggi. Sebaliknya, jika suhu berada di bawah 31 derajat Celcius, maka lampu hijau akan mati. Di sini lampu hijaunya kan mati karena suhunya tidak mencapai 31 derajat Celcius. Oke, saya coba dengan meniupnya. Nah, setelah saya tiup, LED hijau berhasil menyala dan data di LCD menunjukkan suhu 33 derajat Celcius melebihi 31 derajat Celcius. Data ini juga masuk ke dalam serial monitor. Sensor ini menunjukkan bahwa sensor dapat membedakan antara yang gelap dan yang terang, begitu juga suhu tinggi dan rendah secara otomatis. Selain bekerja secara otomatis berdasarkan hasil pembacaan sensor, sistem ini juga dapat digunakan dengan mode manual dengan memberikan perintah secara langsung dengan kode di dalam serial monitor. Kita coba. Kita masukkan kode manual. Enter. Oke. Jadi gunakan secara manual. Kita langsung nyalakan LED merah dengan kode H,1, maka LED hijau akan menyala. Dan untuk LED merah M,1, enter, maka LED merah juga ikut menyala. Dan kalau untuk mematikannya kita menggunakan H,0 untuk mati dan M,0
untuk mematikan LED merah. Oke, sudah. Rangkaian yang telah saya buat ini juga memiliki beberapa manfaat yang dapat diterapkan dalam sektor pertanian. Yang pertama adalah monitoring kondisi lingkungan tanaman. Petani dapat mengetahui kondisi suhu, kelembapan di sekitar tanaman secara langsung, sehingga dapat menentukan waktu penyiraman dan tindakan perawatan yang tepat. Yang kedua, mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Setiap tanaman memiliki kebutuhan suhu dan cahaya yang berbeda-beda. Dengan adanya rangkaian yang saya buat ini, petani dapat memastikan kondisi lingkungan tetap sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dan yang ketiga adalah mendukung pertanian modern. Data yang ditampilkan dalam format digital dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem pertanian cerdas atau smart farming, sehingga pemantauan dapat dilakukan secara otomatis dan lebih efisien. Yang terakhir adalah efisien penggunaan sumber daya. Dengan mengetahui kondisi lingkungan secara akurat, penggunaan air, tenaga, dan biaya operasional dapat menjadi lebih efisien.